Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang adik-adik sekalian. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tanah dan modal pada materi pokok, yaitu pasar faktor produksi. Minggu lalu kita telah membahas pasar tenaga kerja, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tanah dan modal, atau dalam hal ini pasar tanah dan modal. Yang pertama kita masuk pada pembahasan tanah. Jadi yang pertama adalah yang dibahas dalam tanah, yaitu tanah dan uang sewa. Jadi kalau kita membahas tentang tanah, maka kemungkinan besar yang akan kita dapatkan dari tanah itu adalah uang sewa. Jadi kalau misalnya kita punya tanah, kita akan bisa menyewakan tanah kita, dan karena kita punya tanah, atas atas penjualan itu kita bisa menjual, kita bisa menyewakan, dan hasil penyewaan itu adalah pendapatan bagi kita. Jadi tentunya untuk membahas tanah itu, harga sewa tanah itu banyak hal yang sangat mempengaruhi. Oke, adik-adik sekalian, yang pertama dalam pembahasan tanah ini, yang pertama kita bahas adalah uang sewa. Uang sewa sebagai keuntungan tetap. Sebagai contoh, adik-adik, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau misalnya kita punya tanah, misalnya kita punya sawah di kampung, dengan sawah itu kita bisa mendapatkan hasil panen, kita bisa mendapatkan beras, karena kita memberikan orang lain untuk mengelolanya. Dari hasil pengelolaan itu kita diberikan bagi hasil itulah yang disebut dengan sewa untuk kepemilikan tanah kita. Nah, di sini dikatakan bahwa uang sewa itu sebagai keuntungan tetap. Jadi kalau misalnya itu di daerah pedesaan sebagaimana saya contohkan tadi. Kalau misalnya di perkotaan, kalau kita punya tanah misalnya di Jalan Veterani atau Perintis, kita bisa sewakan kepada orang lain. Misalnya kalau misalnya harga pasaran misalnya kalau dengan rumah di daerah BTP itu sekitaran 20 juta sampai 30 juta. Kalau tanah itu bisa sampai 10 juta, 5 juta sampai 10 juta. Dengan demikian, atas aset yang kita miliki berupa tanah, maka kita bisa mendapatkan pendapatan sekitar 10 juta atau 5 sampai 10 juta. Itulah yang disebut dengan uang sewa sebagai keuntungan tetap karena kepemilikan tanah kita. Oke, kita lanjut pada poin kedua, yaitu keseimbangan pasar. Pada poin kedua ini kita membahas tentang keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu bisa digambarkan dalam grafik seperti ini. Yang pertama ini adalah penawaran supply of land. Jadi ini adalah tanah, ini adalah rate atau sewa tanah. Ini adalah landnya, tanahnya. Nah, di sini ini adalah kurva permintaan terhadap tanah. Kalau kita melihat kurva ini, digambarkan bahwa tanah itu bentuk penawarannya adalah inelastis. Jadi kenapa demikian? Kenapa dia tegak lurus ke atas? Karena tanah itu terbatas. Jadi tanah itu terbatas, tidak ada tanah yang diproduksi. Karena terbatasnya tanah, maka modelnya seperti ini. Misalnya, kalau di kawasan Universitas Negeri Makassar atau sekitaran kampus kita, maka tidak ada tanah bisa ditambah di situ. Maka tetap tidak akan mengalami penambahan tanah. Hal itulah yang menyebabkan bahwa ini menjadi tegak lurus, model supply-nya inelastis. Jadi kalau misalnya modelnya seperti ini,
titik keseimbangannya ada pada equilibrium ini dengan jumlah permintaan sekian pada titik ini dan jumlah penawaran juga pada titik ini. Nah, kalau misalnya yang punya tanah yang punya tanah di sekitaran Universitas Negeri Makassar misalnya, atau di dalam kampus yang merupakan yang disewakan, jika harga sewa dinaikkan, maka otomatis permintaan akan tanah akan turun. Berarti ada tanah yang menganggur kalau harga sewa dinaikkan. Nah, kalau misalnya harga sewa dinaikkan, maka ini rentnya meningkat. Oke, itu meningkat, tetapi ada lahan yang kosong. Ini tidak dipakai. Karena para pengusaha hanya butuh tanah segini, kemampuan modalnya hanya sampai segini. Misalnya begini, seharusnya dia mau menyewa itu 5 petak, tetapi harganya naik, maka dia tinggal sewa 3 petak. Maka secara otomatis 2 petak ini akan menganggur. Dengan demikian yang suplai tanah itu akan mengalah dan mau menurunkan harga tanah sehingga kembali kepada titik equilibrium. Sekali lagi saya ulangi bahwa ketika misalnya pemilik tanah itu ingin sewa harga sewa yang lebih tinggi, maka akan menyebabkan permintaan menjadi sedikit, maka lahan yang dimiliki banyak yang menganggur. Dan sebaliknya, kalau misalnya kalau dengan demikian, kalau misalnya itu sudah turun, maka kembali kepada titik equilibrium. Itu keseimbangan. Dia tidak bisa naikkan. Kalau dia naikkan, maka harganya naik, tetapi banyak yang tidak disewakan. Kalau dia turunkan harganya, tidak mungkinlah orang yang supply yang mau menurunkan harga. Karena kalau harga turun, maka akan menyebabkan permintaan terhadap tanah tinggi, tapi sayang sekali tanah itu terbatas. Oke, kita lanjut pada yang ketiga. Ini hampir berkaitan dengan yang ketiga. Jadi yang ketiga kita bahas tentang pengenaan pajak tanah. Pajak tanah pada proses ini adalah, kalau misalnya pada posisi seperti ini adalah titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan inilah berada pada titik equilibrium ini. Pasar tanah itu seimbang antara permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana jika ada pajak? Kalau ada pajak, yang pertanyaannya, siapa yang akan membayar pajak? Apakah yang punya lahan atau yang akan menyewa? Nah, ini akan menjadi menjadi suatu tantangan bagi pemilik lahan itu sendiri. Di satu sisi, ketika dia menyewakan tanahnya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap pajak itu, bukan pengusaha yang bayar pajak. Misalnya begini, pengusaha punya uang itu hanya sebesar 20 juta. 20 juta ini dia akan menyewa 2 tempat. Kalau misalnya karena pajak si pemilik menaikkan harga sewanya misalnya menjadi 15 juta, maka kemungkinan besar yang akan menyewa ini lebih baik tidak menyewa dan mencari tempat yang lain. Maka konsekuensinya adalah pemilik tanah itu harus bersedia untuk membayar pajak dan menurunkan pendapatannya. Jadi konsekuensinya adalah dia mendapatkan titik equilibrium baru. Karena seharusnya trennya ada pada misalnya 10 juta, dia tetap 10 juta, jadi yang dia bisa terima misalnya tinggal 7 juta karena ada pajak 3 juta. Nah, siapa yang menanggung? Tentunya yang menyewa tidak mau bebannya lebih besar. Makanya dia hanya akan menyewa 10 juta. Di atas dari 10 juta mungkin dia akan berpikir dan mencari tempat yang lain.
maka kewajibannya dari pemilik lahan adalah membayar pajak dan menurunkan pendapatannya. Itu tentang pajak tanah. Dari pembahasan tanah ini kita simpulkan bahwa yang pertama yang dibahas adalah uang sewa sebagai keuntungan tetap. Kemudian yang kedua ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu tidak diintervensi oleh pemilik tanah secara sewenang-wenang, tapi ada dua hal antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga, pajak atas tanah itu menjadi kewajiban dari pemilik tanah, karena tentunya para pengusaha tidak ingin untuk membayar lebih dari apa yang telah ditargetkan. Jadi dia hanya bisa membayar sesuai dengan targetannya dan mencari sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itu tentang tanah. Pembahasannya cukup singkat. Kita lanjut pada pembahasan modal. Modal ini pembahasannya cukup panjang. Apa yang dimaksud dengan modal? Oke, tunggu. Jadi yang pertama kita akan membahas modal. Modal ini di sini akan dibahas modal dan bunga. Jadi modal dan bunga. Nah, yang pertama konsep dasar. Konsep dasarnya itu apa yang dimaksud dengan konsep dasar? Konsep dasar. Jadi konsep dasar yang pertama yang dimasuk dalam kategori barang modal itu ada namanya struktur. Yang masuk dalam struktur itu yaitu pabrik dan rumah. Apa ini? Barang modal struktur, BM. Barang modal struktur yaitu pabrik dan rumah. Kemudian perlengkapan. Barang modal perlengkapan berupa komputer dan mesin. Komputer dan mesin. Oke, itu apa yang dimaksud si barang modal? Barang modal adalah pabrik atau rumah, perlengkapan, komputer dan mesin. Itu yang dimaksud dengan barang modal. Kemudian di sini ini tentang kategorinya, konsep kategori barang modal. Kemudian yang kedua dari pembahasan konsep dasar ini, yang pertama di sini adalah kategorinya. Ini bagian dari pembahasan ini. Satu, barang modal itu berupa ini. Kemudian yang kedua, harga persewaan atas barang modal. Harga sewa atas barang modal. Kita mempunyai modal. Saat kita memiliki modal, tentunya kalau sebagai contoh adalah kita punya rumah kos. Rumah kos disewakan dengan asumsi nilai rumah kos kita atau harga rumah kos kita itu adalah 1 miliar. Nah, 1 miliar ini kita coba sewakan, maka ada harga sewa yang akan kita dapatkan dengan asumsi misalnya ada 15 kamar. 15 kamar ini dalam 1 bulan adalah 15 juta. 15 juta dikali 10 150 juta atau sekitar 180 juta. Jadi pendapatan sewa yang didapatkan per tahun dari kepemilikan rumah kos kita adalah sebesar 180 juta. Jadi harga sewa atas barang modal ini kalau misalnya rumah kos itu 180 juta. Atau misalnya kita punya komputer yang disewakan. Harga komputer kita adalah 5 juta. Tetapi di dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan sewa dengan asumsi bahwa dalam 1 bulan misalnya dari komputer ini kita mendapatkan sewa sebesar 500.000, maka di dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan 6 juta. Maka dapat dikatakan bahwa harga sewa atas barang modal yang kita miliki dalam 1 tahun dia bisa kembali atau bisa dalam hal ini sebagai bentuk barang modal yang baru. Nah, ini harga sewanya atas barang modal. Makanya barang modal itu sangat penting agar kita bisa menghasilkan sesuatu. Oke,
kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu tingkat keuntungan dari barang modal. Ini harga sewa atas barang modal, kemudian tingkat keuntungan dari barang modal. Nah, misalnya seperti ini. Kita beli mobil untuk disewakan seharga 200 juta. Kita beli mobil 200 juta. Kemudian sewa yang diterima setiap bulan adalah misalnya 3.500.000 per bulan. Kemudian angsuran yang kita angsur setiap bulan adalah 2 juta per bulan. Nah, setiap bulan maka ada sekitar 1.500.000 keuntungan dari nilai sewa itu. Arti dalam 1.500.000 berarti dalam 1 tahun itu sama sekitar 18 juta. Ini adalah keuntungan yang didapatkan dari barang modal yang kita miliki, walaupun barang modal itu sifatnya angsuran. Jadi ini contohnya. Nah, tingkat keuntungan dari barang modal itu. Apa yang dimaksud dengan barang modal ini tadi? Jadi di sini kita lihat bahwa barang modal itu sangat berkontribusi terhadap pendapatan kita. Jadi kita berharap membeli sesuatu itu untuk mendapatkan income, bukan membeli sesuatu untuk menguras income atau menguras pendapatan. Nah, kita lanjut pada aset poin keempat, yaitu aset finansial dan aset nyata. Apa yang dimaksud dengan aset finansial? Aset finansial itu berupa lembaran sertifikat atau misalnya uang tunai atau deposito. Jadi itu uang tunai, deposito, atau sertifikat DNL. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan aset nyata? Aset nyata itu seperti rumah, kemudian mobil, kemudian HP, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan aset nyata. Selanjutnya ada pembahasan tentang yang kelima, itu adalah suku bunga real dan nominal. Nah, apa yang dimaksud dengan suku bunga real dan nominal? Kita akan membahas ke atas. Oke, suku bunga real dan nominal. Misalnya, suku bunga kita, suku bunga bank misalnya adalah 6%. Itu suku bunga Bank Indonesia misalnya itu 6%. Nah, bagaimana dengan suku bunga real? Ternyata inflasinya adalah 4%. Jadi suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurang inflasi. Inilah yang dimaksud dengan suku bunga real. Sebagai contoh, kita punya uang 100 juta. Kita investasikan selama 1 tahun dengan konsep bunga 6%. 6% dari 100 juta adalah 6 berapa? 6% berarti itu kurang lebih 6 juta per tahun. Berarti nanti kita berpikir 100 juta itu menjadi 106 juta tahun berikutnya. Tapi inflasinya itu ternyata 4%. Jadi sebenarnya
realnya itu uang kita hanya 102 juta karena inflasinya sendiri itu ada 4%. Itulah yang dimaksud dengan suku bunga real. Suku bunga realnya itu hanya 2%, bukan 6%. Jadi kita tidak melihat angka-angka, tapi kita melihat berapa realnya karena harga barang juga pada naik sebesar 4%. Itulah yang dimaksud dengan inflasi, kenaikan inflasi. Oke, kita lanjut pada perhitungan nilai aset saat ini. Tadi yang pertama adalah konsep dasar, kemudian yang kedua kita masuk pada satu konsep dasar. Sudah kita jelaskan. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu nilai saat ini atau present value. Yang dibahas dalam materi ini adalah yang pertama, nilai saat ini untuk selamanya, cara perhitungannya. Jadi yang dibahas yang pertama adalah untuk menghitung nilai saat ini itu V sama dengan N atau penerimaan tahunan selamanya, penerimaan tahunan per I atau bunga I ini adalah bunga. Kemudian V adalah nilai saat ini. Nah, di ini adalah V sama dengan SN per I, penerimaan tahunan tambah per I atau bunga. Oke, bagaimana untuk menghitung dari tahun 1, tahun 2, dan tahun 3? Jadi rumusnya adalah untuk menghitung tahun 1, 2, dan 3, V sama dengan NI per 1 ditambah I ditambah N2 per I ditambah 1 ditambah I per pangkat 2 dan N ditambah NIT per 1 ditambah I pangkat 2. Caranya misalnya begini. Dalam suatu kasus bunganya adalah 10%. Misalnya bunga 10%. Itu untuk tahun pertama. Kemudian tahun 1 itu ini bunga 10% ya. Tahun 1 penerimaan tahunan itu sebesar 1.100. Ini tahun 1. Pada tahun 2 penerimaannya sebesar 2.662. Cara perhitungannya adalah yang pertama, V sama dengan 1.100 per 1 ditambah 10, atau kalau misalnya 10 ini berarti menjadi kalau dalam bentuk ini 10, kalau sudah dalam bentuk bunga dia menjadi 0,01. Sorry, 0,1. Nah, pangkat 1 ditambah 2.662 per 1 ditambah 0,1 pangkat 3. Ini tahun ketiga. Nah, kita masukkan. Jadi ini 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah 1,1 pangkat 1 ditambah dengan 1 ditambah 1,1 pangkat 3. Ini 1.100, ini 2.662. Hasilnya adalah ini 1 ini pangkat 3 menjadi 1.100
1,331. Jadi ini hasilnya ini hasilnya 1000, sedangkan ini hasilnya 2000. Maka totalnya adalah 3000. Itu maka present value-nya adalah 3000. Oke, lanjut. Bagaimana cara memaksimalkan nilai saat ini? Nah, untuk memaksimalkan nilai saat ini yang dimaksud dengan present value atas aset kita, untuk memaksimalkan nilai adalah membeli alat yang tahan lama atau barang modal. Jadi untuk memaksimalkan ini, aset-aset kita semakin besar, itu kita caranya adalah membeli alat atau barang modal yang tahan lama. Itu nilai saat ini atau present value. Kemudian kita melangkah pada tahap yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Oke, pada pembahasan yang ketiga adalah laba. Teman-teman pastikan tahu semua apa yang dimaksud laba. Laba adalah keuntungan yang didapatkan dari sebuah usaha. Nah, di sini di laba ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, statistik laba yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya dalam laba itu pasti tentunya statistik laba. Apa yang dimaksud dengan statistik laba? Ya, pendapatan dikurang biaya. Pasti di mana-mana laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Pendapatan dikurang biaya, inilah yang disebut laba. Nah, setelah statistik laba, kita membahas pada penentu laba. Apa yang dimaksud dengan penentu laba? Laba sebagai keuntungan implisit atau laba bagi pemilik perusahaan. Jadi penentu laba yang pertama, laba sebagai keuntungan implisit, laba bagi pemilik perusahaan. Jadi laba itu pertama keuntungan implisit bagi pemilik perusahaan. Ya, tentunya pemilik perusahaan yang pemilik perusahaan akan menikmati laba. Ini argumen satu. Para pengusaha lah yang menikmati laba. Kemudian argumen dua, laba sebagai ganjaran risiko. Siapa yang mengambil Siapa yang mengambil risiko? Ya, yang paling mengambil risiko adalah pemilik. Siapa yang paling menikmati laba? Pemilik. Yang mengambil risiko? Pemilik. Jadi para penikmat laba adalah pemilik yang berani mengambil risiko, yang paling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, itu adalah pemilik. Maka pemilik sebagai ganjaran risiko. Maksudnya adalah pemiliklah yang paling berisiko. Jadi kalau misalnya pemilik ini mengambil sebuah langkah-langkah berisiko, maka bisa menentukan laba. Pemilik akan menikmati laba juga demikian karena dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikmati. Kalau dia berusaha untuk bisa menikmati, maka dia akan mendapatkan laba. Kemudian pemilik sebagai ganjaran risiko, dia harus berhadapan dengan risiko-risiko yang ada. Kemudian yang ketiga, laba sebagai penghargaan inovasi. Laba sebagai penghargaan inovasi. Siapa yang berinovasi adik-adik sekalian? Yang berinovasi adalah pemilik usaha. Kalau pemilik usaha tidak punya inovasi, maka dia akan menikmati risiko yang lebih dalam. Tapi dalam memasuki sebuah ekonomi, sebuah peristiwa ekonomi, maka dia harus berani memang mengambil risiko agar bisa menikmati laba. Oke, kita masuk pada yang keempat.
Yang keempat, oke. Yang keempat adalah teori tentang modal dan suku bunga. Teori modal dan suku bunga. Nah, siapa yang menjadi yang ikut dalam teori ini? Yang pertama adalah Boweng itu dari Austria. Kemudian Knut Wicksell dari Swedia. Kemudian yang ketiga